Mari saudara, kita mau sama-sama sembah Tuhan dari tempat ini. Dari hati kami yang terdalam, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengakui keberadaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersama dengan keluarga kami, bahkan kami yang menonton sendiri di rumah. Kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassion, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar anugerah-Mu berlimpahlah. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku lihat rahmat-Mu. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar anugerah-Mu berlimpahlah. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar
setiamu setiap hari ku lihat tangan-Mu. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari engkau yang bersama dengan keluargamu, mari naikkan pujian ini kepada Tuhan. Besar setiamu, Allah Bapakku, besar anugerah-Mu berlimpahlah. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat tangan-Mu. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita mau sembah Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang layak untuk terima pujian. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, gunung tunduk, laut bergelora,
jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya Tuhan. Sihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, dan aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Mari dimanapun Kau berada, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, ku tahu Kau sanggup, oh, dan aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan,
Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Engkau baik Tuhan. Kami datang bersama dengan keluarga kami. Kami tahu Engkau memegang kendali ya Tuhan. Walau keadaan sepertinya tidak mungkin. Bahkan terkadang kami menangis karena kami takut. Sebagai manusia kami punya kelemahan Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan. Tapi kami tahu Engkau Allah yang baik. Ajar kami untuk tetap terus percaya padamu Tuhan. Kami akan bernyanyi sampai hati kami percaya Tuhan. Mari saudara, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Kami tahu firman-Mu datang untuk menyatakan kesalahan, mendidik kami, memperbaiki kelakuan. Bapa, kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar pesan-Mu ya Tuhan. Kau yang berbicara kepada setiap kami, pada setiap jiwa kami Tuhan. Kami lemah tak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang berbicara ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan dengan yakin dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu MKD Fans yang
terkasih, hari ini kita akan belajar tentang arti sebuah nama. Seberapa pentingkah sebuah nama bagi Bapak Ibu? Ada seorang penyair bernama Khalil Gibran. Dia berkata bahwa apalah arti sebuah nama? Mungkin bagi Khalil Gibran, nama itu tidak penting. Tetapi sesungguhnya, nama itu penting. Saya teringat firman Tuhan yang mengajarkan bahwa pada saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama yang bernama Adam, maka pekerjaan yang pertama yang Adam harus lakukan adalah memberi nama kepada semua binatang-binatang ciptaan Tuhan. Jadi yang pertama-tama kita belajar bahwa nama itu adalah penting. Ada sepasang suami istri di Inggris memberikan nama yang sangat panjang kepada anaknya. Mari saya bacakan Bapak Ibu. Diperkirakan ini adalah nama terpanjang di dunia. Nama anak bayi itu adalah Autumn Sullivan, Corbett Fitzsimmons, Jeffries, Hart, Burns, Johnson, William, Dempsey, Tunney, Smelling, Sharkey, Carnella, Baer, Braddock, Lewis, Charles, Walcott, Marciano, Peterson, Johansson, Linston, Clay, Fraser, Foremont, Brown. Minta maaf kalau salah sebut Bapak Ibu. Bayi ini memiliki satu nama depan, 25 nama tengah, dan satu nama keluarga. Ke-25 nama tengahnya diambil dari nama-nama petinju top dunia. Ibunya berkata, semua itu muncul karena ayahnya dan aku, ibunya, terobsesi pada tinju. Kami juga punya selera humor yang sedikit gila, kata Maria, ibu bayi itu. Saya teringat sebuah video, Bapak Ibu, tentang orang Afrika yang punya nama yang juga sangat panjang dan cukup lucu. Video ini sempat jadi viral di banyak tempat. Mari kita lihat sedikit tayangan video berikut ini. My name. Yes. My name now Uvuvwe and yet Hey, shut up your mouth. I know they follow you play for ya. Hear me? Or I'll go sand your mouth. What's your name? My name now Uvuvwe and yet Ugbem Osas. You serious? And my name I call for you now. That thing na your name. And my name now. Who give you that kind of name? And my papa give me. Where you from? I'm from Edo State. Edo State. Your papa give you that kind of name. Now na language be that. Now name. Wetin be your own name? Our pa name now Uvuvwe and yet Ugbemwe kahe ehegbede ehenderu Ugbumwebwe. Jesus is Lord. Cukup lucu ya, Bapak Ibu. Baik, yang kedua kita belajar bahwa nama itu adalah identitas. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Dari pembacaan di atas kita tahu Bapak Ibu bahwa nama seseorang itu bisa menentukan identitasnya. Saya berikan contoh beberapa tokoh-tokoh di Alkitab. Yang pertama adalah Musa. Kenapa dia dinamakan Musa? Musa bukan nama Israel kebanyakan. Musa adalah nama Mesir. Seperti kita ketahui bahwa Musa adalah orang Israel asli. Kenapa dia diberi nama Mesir? Karena identitas dia dihilangkan. Putri Firaun tahu bahwa dia adalah anak bayi Israel. Jadi identitasnya dihilangkan. Dan arti nama Musa adalah diangkat dari air. Saulus diambil dari nama seorang raja yang sejengkal lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Begitu rupawan rajanya, raja pertama di Israel. Sehingga Saulus dengan bangga memakai nama itu sebagai orang Israel. Dan dia menganiaya umat Tuhan. Sampai suatu hari, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia berkata, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Semuanya jadi tidak berarti. Itulah sebabnya dari dia merasa dirinya yang besar, dia ngerti bahwa dia sekarang terlalu kecil.
sehingga dia menamakan, namaku bukan lagi Saulus, namaku adalah Paulus, yang artinya kecil. Contoh lagi, Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Yakub. Jelas sekali Yakub itu salah satu arti namanya adalah penipu. Berkali-kali dia melakukan hal-hal buruk dan kesalahan dalam hidupnya. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan merubah segala-galanya. Pada saat Tuhan bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Dengan jujur dan tulus. Hari itu Yakub dia mengakui siapa dia. Dia berkata, namaku adalah Yakub. Artinya dengan tulus dia berkata, namaku adalah si penipu. Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati seorang yang bernama Yakub hari itu. Tuhan berkata, sejak hari itu di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sejak hari di mana dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata, namamu tidak lagi disebut Yakub, namamu adalah Israel, artinya pangeran Allah. Jelas sekali, nama itu menentukan identitas. Bapak Ibu, kalau kita sudah belajar tentang hal ini, kita tahu bahwa satu, nama itu sangat penting. Yang kedua, nama menunjukkan identitas. Maka pertanyaan yang ketiga ini akan menjadi pertanyaan yang sangat penting. Dan kalau kita bisa menjawabnya, Bapak Ibu, maka percayalah, kita akan memahami, kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama Tuhan? Bapa di surga. Apakah Bapa di surga itu mempunyai nama? Ada orang yang pernah menyanyikan lagu semacam ini, Bapak Ibu. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat orang menyanyikan lagu itu, pada saat kita nyanyi lagu itu, tahukah Bapak Ibu siapa nama Bapa di surga? Musa, hamba Tuhan itu, suatu hari dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Supaya nanti kalau orang Israel bertanya, siapa yang menyuruh aku bisa jawab, siapa namamu? Mari kita baca kisahnya. Keluaran 3 ayat 13 dan juga ayat 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jawaban Tuhan kepada Musa yang berkata, Aku adalah aku, seakan-akan menunjuk pada kenyataan bahwa Tuhan Allah Israel, yaitu Tuhan kita, Bapa di sorga, tidak punya nama. Benarkah Bapa di sorga tidak punya nama? Mari kita baca di Perjanjian Baru. Suatu hari Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Mari kita baca firman Tuhan ini. Yohanes 17 ayat 11 dan juga ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jelas sekali dari ayat ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Nama Bapa di sorga ternyata diberikan kepada satu nama. Siapa namanya? Yesus. Siapa nama Bapa di sorga? Yesus. Itulah sebabnya kita menyebut Yesus itu adalah Tuhan.
nama yang berkuasa, nama Tuhan yang sanggup memelihara kita, nama Tuhan yang sanggup menjaga kita, nama Tuhan yang sanggup menyelamatkan, bahkan nama Tuhan juga sanggup membawa mujizat kesembuhan buat saya dan buat saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat tentang firman Tuhan yang mencatat tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ada dua murid Tuhan Yesus yang hari itu sedang berjalan, satu namanya Petrus dan satu namanya Yohanes. Pada saat mereka ke gereja, dulu disebut Bait Allah, mereka melihat seorang lumpuh. Sejak lahirnya, orang itu lumpuh. Dan begitu menderita mereka, hati Petrus dan hati Yohanes berbelas kasihan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka dekati pengemis ini. Dan mereka mengulurkan tangannya kepada pengemis ini dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan wow, Bapak Ibu tahu, kuatlah kaki orang itu. Kuatlah mata kaki orang itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Nama Yesus, nama itu menyembuhkan orang itu. Nama itu membawa mujizat. Nama itu membawa kesembuhan. Nama itu yang telah menguatkan kaki orang lumpuh tersebut sehingga dia sembuh. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sakitkah engkau? Sesakkah engkau? Putus harapkah engkau? Kecewakah engkau? Terasingkah? Putus harapan dan berkata, masih adakah pertolongan dalam hidupku? Hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Pada saat engkau berseru memanggil nama Tuhan semesta alam, pada saat engkau berseru memanggil nama Bapa di sorga, pada saat engkau berseru memanggil nama Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya tangan Tuhan akan terulur untuk menolong saudara, menyembuhkan saudara, menguatkan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang spesial, karena minggu ini juga kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Baiklah kita melakukannya dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, mengingat akan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita lakukan dengan hormat dan kasih kepada Tuhan. Mari siapkan dirimu, satukan hati, mari masuk di dalam doa. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Adakanlah tanda-tanda mujizat dan ajaib lewat perjamuan kudus ini juga Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat yang tidak berdaya Tuhan. Nama-Mu yang berkuasa, sanggup memelihara dan menjaga kami. Maka biarlah dengan nama-Mu Tuhan, kami lakukan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di tangan saya ada roti dan anggur. Mungkin sederhana, tapi biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Siapkan roti di tempat masing-masing, Bapak Ibu. Siapkan anggur di tempat masing-masing. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan inilah perjamuan itu. Malam itu, sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Kemudian Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian juga sesudah makan, Tuhan mengambil cawan.
lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, darah yang menghapus isi dosa dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah. Ini hati kami, Yesus. ini cinta kami Ya. kepada Tuhan Yesusku, sahabat sejati. Ini lagu kami, ini suara kami, biar takkan pernah berubah. Ku mengasihimu, sembah Tuhan Yesus, 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 sembah Tuhan Yesus. Bagimu layak Tuhan yang bertata di atas puji-pujian. Segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita selesai. Mari sebelum kita berpisah, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Mari pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dia kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Diberkatilah Bapak, Ibu, dan keluarga. Kebahagiaan dalam keluargamu, kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Anak-anak hidup takut akan Tuhan. Apa yang diberkati oleh Tuhan, biarlah tetap diberkati. Semua percaya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Amin.